Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Amma ba'd. Di antara beribu kata, tiada tara, tiada dua. Kata puja selalu tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan alam, Habib tertinggi, doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sebagai seorang yang paling sukses di seluruh dunia, yang bernama Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اسمح لي أنا أعرف بنفسي. اسمي محمد دافي أزام من SMPIT Baitul Ilmi. Di antara beribu cahaya, hanya satu yang bersinar. Wahai Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, tintah kejujuranmu sangat berharga. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air ini, apakah hadirin tahu siapa itu Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah seorang pemuda yang berhasil menaklukkan sebuah kota yang besar, yaitu Konstantinopel. Di masa mudanya, beliau selalu melakukan aktivitas yang bermanfaat, belajar dan berjihad di jalan Allah. Apakah kita sebagai pemuda bisa sekuat beliau? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai pemuda, harapan bangsa dan agama. Oleh karena itu, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat. Masa muda pendengaran masih akurat. Masa muda penglihatan masih tepat. Dan masa muda wajah tampan mengkilat walaupun sedikit berjerawat. Maka dari itu, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan peran pemuda dalam mewujudkan reformasi dengan landasan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar, bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dari ayat di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda adalah generasi penerus bangsa, kader bangsa, kader masyarakat, dan kader keluarga. Sementara itu, kita masih banyak melihat generasi muda zaman sekarang lebih suka dengan kesenangan, hura-hura. Mereka sering berbuat keonaran dan keributan, minum minuman keras, malam begadang, siang tidur-tiduran. Baca Al-Quran ditinggalkan, baca komik diutamakan, sholat mereka tinggalkan,
nonton film jadikan kesenangan. Waktu terbuang sia-sia dan kesempatan terbuang begitu saja untuk memotivasi jiwa bangsa pemuda Indonesia ini. Maka sebagaimana kalimat dari Insinyur Soekarno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akal. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi untuk keseimbangan kehidupan itu melalui sumber utama yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab Islam telah membuktikan akan kecemerlangan Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai parameter negara. Lalu, bagaimana pemuda masa kini sebagai penerus bangsa, hadirin? Jawabannya adalah sebagaimana ungkapan Arab yang mengatakan Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, sebagai pemuda pada zaman sekarang harus mampu menjadi pelopor, bukan menjadi pengekor. Pemuda pada zaman sekarang harus berjiwa Qur'ani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Karena seorang penjaga Mesir, Syekh Mustafa Al-Galayani, pernah menuturkan, inna fi yadi subyan amrul umwah wa fi akdamiha hayatah. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Dengan demikian, semoga kita semua terhindar dari sifat tercela dan bisa menjadi pemuda yang unggul, inovatif, dan berjiwa Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan, gunakan waktu muda kita sebaik mungkin, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi, baik masa sekarang hingga masa yang akan datang. Dan jangan biarkan waktu kita kosong tanpa aktivitas yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan, kehilafan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.